Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Beli Project Mas. Kali ini kita mau memberikan ada satu pertanyaan lagi kepada Pak Awal. Kalau ada yang belum tahu, Bapak ini ada di YouTube sebelumnya ya. Cuman yang sebelumnya ada satu Mas Bobby. ada Mas Bobby juga gitu ya. Nah, terus gua nggak capek ingetin untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment dan share supaya YouTube ini cepat turun AdSense supaya dapat membayar pengangguran. Gitu ya. Pak, coba tebak saya lagi cosplay jadi apa, Pak? Apa tuh? Cewek yang malas pakai hijab. Keluar Iya rumah. benar-benar. Keluar Terus rumah. kalau ininya turun biasa gitu. Iya. Pak, kita mau nanya nih masalah tentang apa? Kemurahan hati. Definisi murah hati itu bagaimana sih? Kalau kayak kita awam kan kita bagiin dua tuh, murah sama hati. Jadi hati yang murahan gitu kan. Murah rezeki. Murah rezeki gitu. Nah, karena kan kalau definisi dari menurut saya, dari menurut teman-teman tuh murah hati tuh ya ikhlas gitu, berbagi, bukan berbagi hati, bukan malah kayak nggak apa-apa, gue yakin lu bisa, tapi di belakang ini si anjing nih, gue yakin bakal jatuh gitu ya kan Pak ya. Gitu. Nah, kira-kira dari Pak Awal gimana tuh menurut Pak Awal tuh? Jadi memang dalam bahasa Indonesia itu sering digunakan kata hati. Hati-hati, terus patah hati, terus ada yang buka pintu, hati-hati. Waalaikumsalam. Langsung balik, cepet banget pakai buruk. Boleh lanjut? Boleh lanjut. Jadi kemurahan hati itu akan muncul ketika kita pernah mengalami kesulitan hati. Kesulitan hati. Kita mainnya hati-hati jadinya. Jadi ketika kita pernah merasakan salah satu kepahitan hidup, maka ketika ada orang yang merasakan kepahitan hidup juga, kita akan terpanggil untuk memberikan sesuatu yang mungkin bisa membantu. Kayak misalnya gini. Kayak teman-teman pernah sulit banget dulu nyari bantuan tentang atau meminjam uang. Sulit banget. Betul. Sulit banget. Dan kalau teman-teman pernah merasakan posisi itu, ketika ada orang yang ingin minjem uang, terus kita posisinya sedang memang ada, itu bisa cepet ngasih. Itu namanya murah hati. Karena kita dulu pernah punya historis yang sama pernah mengalami betapa sulitnya meminta bantuan orang lain. Jadi ketika kita sudah merasakan itu, maka akan ada panggilan-panggilan yang akan memudahkan kita untuk memberi. Gitu. Itu murah hati. Murah hati. Berarti kalau misalnya kita kasih pinjam uang terus itu disebut murah hati itu sifatnya permanen nggak, Pak? Maksudnya itu apakah ada efek atau dampak? Tergantung, bisa kondisional juga. Kondisional. Karena gini, kan pernah ada yang bukan orang, ada yang bilang ada yang mengalami bahwa ketika orang nggak punya uang tuh baik, tapi ketika punya uang tuh sombong gitu kan. Ada kan? Oh iya Lu iya. susahnya sama gue tapi udah kaya mau sombong. Oh iya. Justru itu orang ketika punya uang itu akan mengeluarkan sifat aslinya. Mengeluarkan sifat aslinya. Ketika punya uang, Orang ketika punya uang. kuasa, itu pemikiran dia ya. Oke. Jadi ketika mereka diberikan banyak kemudahan, itu akan keluar sifat aslinya. Yang aslinya dulu sering membantu, pasti akan lebih sering membantu ketika punya uang. Tapi yang dulu aslinya memang hanya pura-pura membantu, maka ketika punya kuasa, mereka akan merasa ya nggak perlu lagi membuktikan bahwa dia itu murah hati, karena orang udah tahu dia itu kaya. Tapi kan mungkin aslinya orang, kan saya sempat dengar masalah aslinya orang itu diuji pada saat dia punya materi. Terus kita mau tahu aslinya orang itu kayak kita berbisnis dengan orangnya atau kita bikin pinjamkan uang atau berurusan dengan orang. Nah, apakah memungkinkan nggak itu sebenarnya bagian dari istidroj? Istidrat. Iya kan, keren ya. Gitu. Jadi diberikan terus, Ya. diberikan kemudahan, kekayaan, tapi dia semakin kesini semakin kesono. Semakin kesini semakin kesono. Semakin lupa sama Allah.
Jadi ya bisa saja seperti itu. Oke. Berarti kan murah hati salah satu tameng dari istidroj itu Pak ya? Salah satu tamengnya. Nah, membuat itu konsisten gimana sih? Yang buat itu konsisten adalah ingat mati. Iya, salah satu cara melembutkan hati kata Rasul ya ingat mati. Nah, tapi kan ada yang ngotot nih. Mati di tangan Allah Subhanahu wa Iya taala. benar. Tapi Urusan di bumi itu kita sebisa mungkin gitu. tapi kan nggak tahu waktunya kapan. Ya, Iya kan? memang mungkin Jadi, habis. kita itu memang harus meninggalkan, kalau kata calon presiden Anies Baswedan. Ini bukan kampanye ya, memang beliau salah seorang pemikir yang hebat. Kata beliau, kita itu cuma punya nama baik, maka jaga nama itu baik-baik. Kita cuma punya nama baik, jaga nama itu baik-baik. Baik, makasih Pak Anies. Mungkin bisa disampaikan ke Pak Anies untuk masuk ke video ini ya. Saya akan pro PKS. Gitu. Jadi ya kesimpulannya adalah murah hati itu mungkin bisa berdampak dengan seandainya kita murah hati dan terlupa sedikit bisa jadi ke arah istidroj gitu Pak ya. Terus bisa jadi kita berubah sifatnya secara drastis karena kan cobaan itu pada saat kita punya tuh bukan sebuah ya anugerah ya rezeki ya tapi cobaan juga kan. Bisa nggak memanfaatkan rezeki itu dengan baik, mau dikasih kemana gitu kan. Jadi kita tuh memang lebih sering ingat sama Tuhan ketika dikasih ujian. Contohnya gini, misalnya Mas Bobby lagi jalan, nemu uang, dilempar uang dari atas tuh sama orang. Biasanya itu dia nggak nengok, langsung ambil uangnya yang pergi. Mas Bobby itu. Mas Bobby. Hari berikutnya dia lewat, ditimpu pakai batu dari atas. Nggak mungkin jalan kan? Pasti siapa tuh? Woi gitu ya. Nah, Oh, pasti analogi. ada notif ya, notif. Iya. Notis apa notif sih? Notifikasi. Notifikasi. Dia akan cari tahu siapa nih yang nimpah gitu. Tapi kalau dikasih yang enak-enak bisa lupa. Bodoh amat. Itu analogi yang oke sih. Oke Tapi sih. ketika ditimpa musibah pasti balik sama Tuhan. Makanya kalau ada orang yang lagi jarang sholat, jarang kamu sholat, terus tiba-tiba rajin, pasti ada musibah atau ada ujian. Iya ya, memang terkadang Tapi kalau udah dikasih lolos dari ujian, bisa hilang lagi dari musuh. hilang lagi ya di musola ya. Aduh, Pak. Itu Saya fitrah kayak lah. mana ya hukumnya ya? Emang di dalam hati kita itu sangat membutuhkan Tuhan. Bener sih, kasih uang. Hatta orang yang nggak beragama ya. Bahkan orang yang nggak beragama. Analogi itu juga bisa dipakai untuk orang yang tidak beragama kan. Karena Pasti mereka mencari perbandingannya uang dan batu. Mungkin dia kalau kita bilang itu cari Tuhan gitu, kalau dia kayak cari pembenaran gitu loh. Ya sains yang ujung-ujungnya Tuhan juga kan. Betul. Udah teman-teman. Jadi jangan lupa, jangan salah pilih Tuhan. Udah itu aja pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas. Kemurahan hati itu bukan cuma kata murah dan hati dipisah, ada makna tersendiri. Kalau ada mau pertanyaan lebih khusus lagi atau ada pertanyaan yang membuat teman-teman bertanya-tanya dan tidak bisa terjawab oleh diri sendiri atau teman sekitar, boleh masukin ke kolom komentar di Instagram Mas Beli Project atau di Satu YouTube. lagi sebelum ditutup. Ada lagi. Oke. Quotes dari guru saya, kata beliau, boleh diikutin. Boleh diikutin ya. Boleh. Hati sempit, Hati sempit, rezeki sulit. rezeki sulit. Hati lapang, Hati lapang, rezeki datang. rezeki datang. Sulit, hati lapang, rezeki datang. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Ini konten ini sangat menyindir untuk diri saya sih, untuk lebih berkaca lagi ya. Udah itu. Aduh, ada kucing. Maaf. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dadah.